Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cat lover yang saya hormati dimanapun kalian berada. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam kesempatan kali ini ketemu lagi dengan saya Harzali Sultan Channel. Di sesi kali ini kita akan membahas beberapa pertanyaan dari subscriber yang telah mendukung channel ini. Ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu kita bahas. Ada beberapa kawan kita yang di sana menemukan kapas tembaknya yang sudah mereka rawat dengan sekian lama berujung dengan kematian. Kan sangat disayangkan kapas tembak yang kita sudah rawat dengan baik, sudah prestasi, tapi tanpa kita sadari kapas tembak kita mati mendadak. Biasanya kapas tembak yang seperti ini ditandai dengan mata kapas tembak kita mulai redup, sayapnya turun, nafsu makannya kurang, geraknya kurang aktif atau kurang lincah, kemudian tidak mau lagi kapas tembak kita bertengger di tangkringan yang ada, dia selalu turun ke lantai. Ini menandakan bahwa kapas tembak kita ini kurang sehat atau tidak sehat. Kita masih bersyukur kalau kita ketemu dengan kapas tembak seperti ini, minimal kita masih bisa berusaha untuk mengobatinya. Tapi ada beberapa kasus kapas tembak kita kadang-kadang begitu kita lihat sorenya dalam keadaan sehat, mungkin pagi besoknya begitu kita buka gerodong, kapas tembak kita sudah mati. Nah, oleh karena itu ada beberapa hal atau tips pencegahan agar kapas tembak kita tidak mati mendadak. Yang pertama, menurut pengalaman kami, cara kita merawat kapas tembak kita agar tidak mati mendadak. Yang pertama, hindari penjemuran yang terlalu lama. Ya, memang penjemuran itu bagus untuk menaikkan birahinya. Tapi kalau terlalu lama, kapas tembak ini akan berakibat fatal karena kapas tembak tidak tahan dengan panas. Jadi kalau kita penjemuran kapas tembak itu cukup maksimal 30 menit. Ya, walaupun mungkin ada yang menjemur kapas tembaknya mungkin sampai 1 jam atau lebih. Namun rata-rata kapas tembak itu tidak tahan panas. Oleh karena itu, hindari penjemuran itu terlalu lama untuk kapas tembak kita, baik pagi maupun sore. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan ditempatkan kapas tembak kita di tempat yang terlalu dingin. Apalagi itu kita tempatkan secara rutin dalam rumah kita. Contoh, kita menempatkan kapas tembak kita baik siang maupun malam dalam rumah di kamar mandi. Kamar mandi ini suhunya dingin. Oleh karena itu, kalau boleh kita sarankan, kapas tembak yang ditempatkan di kamar mandi sebaiknya itu dalam posisi di kerudung, ya, agar suhu panasnya tetap dapat. Tapi kalau kapas tembak kita ablah, ya kalau sehari 2 hari mungkin oke lah. Tapi kalau kita gunakan terus-menerus di posisi di dalam kamar mandi, ini akan berakibat fatal dengan kapas tembak itu sendiri. Karena kapas tembak di suhu yang terlalu dingin dia juga tidak mau dan akan berdampak kapas tembak kita seperti kena stroke. Lama-kelamaan dia tidak mau lagi bertengger di tangkringan, ujungnya turun karena suhu tubuhnya terlalu dingin. Jadi saya sarankan untuk mencegah kapas tembak kita mati mendadak, jadi jangan menempatkan kapas tembak kita di tempat yang terlalu dingin, ya,
bagus untuk menstabilkan emosinya, bagus, tapi tidak ditempatkan yang secara rutin dan terus menerus. Oke, malam hari umpamanya, malam hari kita tempatkan dia di tempat lain, siang harinya mungkin bisa kita tempatkan di kamar mandi. Dan itu kalau kita posisi burung dalam keadaan di kerudung. Kalau di ablah, apalagi tempat kita menggantungkan burung itu terlalu rendah, ya, atau rendah. Jadi ya, suhunya terlalu dingin di kamar mandi itu tidak bagus untuk kesehatan kapas tembak. Yang ketiga, agar kapas tembak kita tidak mati mendadak, itu pemberian buah. Pemberian buah yang kita berikan dengan kapas tembak kita memang harus hati-hati. Karena ada beberapa buah itu kadang-kadang masaknya dipaksa atau kerbitan. Sehingga saat burung kapas tembak kita memakan buah yang masaknya kerbitan, di sana ada unsur kimia. Sehingga bisa menyebabkan kapas tembak kita itu sakit atau berdampak pada kesehatan burung kapas tembak kita. Jadi selain pemilihan buah yang masaknya segar dengan masak kerbitan, itu harus kita hati-hatikan. Mungkin bisa kita lihat kondisinya kalau kita beli kates atau beli pisang, itu lihat kondisi masaknya. Biasanya masak mudah, tapi dia masak dengan masak batang itu agak berbeda. Kemudian buah juga yang harus kita berikan dengan kapas tembak, itu harus buah yang segar. Kemudian buah juga harus kita genti selingan, jangan menonton maksudnya. Jadi mungkin sehari atau 2 hari kita beri pisang, 2 hari berikutnya kita beri pepaya, 2 hari berikutnya kita beri semangka atau apel atau pir. Yang jelas pemberian buah itu harus secara bergantian atau berselang-seling. Ya memang kapas tembak umumnya sukanya makan pepaya atau sukanya makan pisang. Tapi sama halnya dengan kita, walaupun buah itu atau makanan tersebut merupakan makanan favoritnya, makanan favorit burung, makanan favorit kita. Kalau setiap hari kita makan itu saja, akhirnya kapas tembak tidak ada nutrisi yang lain, tidak ada gizi yang lain yang masuk ke tubuhnya, sehingga hari ke hari, lama-kelamaan nafsu kapas tembak ini makan menurun. Oleh karena itu sebaiknya pemberian buah pada burung kapas tembak itu harus diseling. 2 hari ganti buah, 2 hari ganti buah. Kemudian juga pemberiannya juga buah itu kalau kita beri pagi, ini maksimal ya kalau saya. Kalau kita beri pagi, sorenya kita ganti. Atau paling lambat kalau kita beri pagi, pagi besoknya kita ganti. Ya. Sebab buah yang terlalu lama itu akan ada binatang-binatang kecil yang menempel, yang termakan oleh kapas tembak kita, sehingga membuat kapas tembak kita jadi sakit. Ya. Jadi pemberian buah ini sangat sensitif. Buahnya harus segar, kemudian harus kita ganti buahnya. Ya, kita ganti buahnya. Kemudian pemberian buah jangan terlalu lama. Ya, beri pagi, sorenya kalau bisa kita ganti, maksimal pagi besoknya kita ganti. Ya, agar kesehatan burung kapas tembak kita tetap terjamin. Karena burung kapas tembak ini burung yang sangat sensitif. Ya, burung sangat sensitif, mudah sekali terserang penyakit pada dasarnya. Tapi kalau kita rawat dengan maksimal, kesehatannya kita jaga, pola makannya kita jaga, maka burung ini akan awet dengan kita. Ya. Kemudian, karena buah itu adalah makanan utama burung kapas tembak, mau nak mau tiap hari buah itu harus ada. Buah itu harus ada, walaupun burung kapas tembak kita sudah makan fur umpamanya. Buah itu harus ada. Ya kalau sehari 2 hari oke lah, enggak ada buahnya.
Tapi kalau seumpamanya sampai seminggu, sampai 1 bulan burung ini tidak dikasih buah, ya mati itu memang ajal dia, tapi akan berdampak buruk pada dia. Jadi saya sarankan, walaupun burung kapas tembak kita sudah mau makan pur atau sudah ngepur, buah jangan ditinggalkan. Itu kapas tembak lover yang budiman. Dan yang berikutnya, selain tadi kita jemur jangan terlalu lama, mandi atau jangan ditempatkan di tempat yang terlalu dingin, pemberian buah harus secara rutin dan selang-seling dan harus rajin diganti. Yang berikutnya, yang keempat, kita harus mandikan kapas tembak ini. Mandikan kapas tembak ini secara rutin. Mandikan dia secara rutin, minimal sekali lah sehari, pagi atau sore hari, ya. Karena kapas tembak ini burung yang suka mandi pada dasarnya. Ya syukur kalau bisa kita mandikan pagi sore. Tapi jangan dipaksakan, kalau dia nak mau mandi paginya itu ya sore kita mandikan. Biasanya kapas tembak itu lebih suka mandi di sore hari. Nah, saat dia mandi, kalau bisa durasi mandinya jangan tergesa-gesa, biarkan dia mandi, biarkan dia ngeringkan bulunya di tempat umbaran atau di keramba, biarkan di sana. Ya kalau ya kita pantau saja kalau ada binatang yang mengganggunya. Ya kalau saya sih bisa sampai setengah jam, bisa sampai 1 jam, jadi kita awasi saja, biarkan dia di keramba atau di umbaran, nggak usah diablah, biar dia mandi dengan sesuka hatinya, supaya dia mengeringkan bulunya di keramba atau di umbaran. Sudah itu baru kita masukkan kembali ke kandang hariannya. Jadi mandi harus rutin, minimal sekali sehari kita mandikan. Walaupun demikian, kita harus tahu juga dengan kondisi cuaca. Jangan nanti umpamanya karena burung harus mandi setiap hari, hujan kita mandikan juga, jangan. Ya, kalau kondisinya mendung, tidak ada sinar matahari yang memungkinkan untuk dia mengeringkan bulu, ya sebaiknya burung itu tidak usah kita mandikan. Tidak usah kita mandikan, mungkin cukup kita bersihkan saja karpetnya. Jadi mandi harus rutin, kata lover yang budiman. Dan yang kelima, ini yang sering kita abaikan, yang membuat burung kita tidak sehat, yaitu pembersihan tempatnya, misalnya sangkarnya, tangkringannya, karpetnya. Ini harus rutin kita bersihkan. Biasanya karpet rajin kita bersihkan, namun kadang-kadang kita lalai membersihkan tangkringannya, karena kapas tembak ini setelah dia makan buah, dia sangat rajin membersihkan parunya itu pada tangkringan, dan sisa makanan itu menempel pada tangkringan. Kalau tidak kita bersihkan, sisa makanan itu lama-lama bisa menjamur. Dia berjamur, ujungnya ada kuman yang menempel di sana, sehingga bisa membuatkan kapas tembak kita jadi sakit. Jadi tangkringan itu 2 hari ya kita bersihkan, atau saat itu minimal kita bisa semprot dengan air tangkringannya agar kelembapannya tetap terjamin, kebersihannya tetap terjamin. Kemudian jeruji, selain tangkringan yang lalai kita bersihkan biasanya jeruji. Jeruji ini sering kotor. Kita perhatikan kalau tidak rajin kita bersihkan, itu sisa makanan yang dimakan oleh kapas tembak, begitu dia membersihkan paru, itu sering menempel pada, selain pada tangkringan, itu pada jeruji. Oleh karena itu jangan lupa ya, harus rutin kita bersihkan sisa makanan yang menempel pada jeruji sangkar kita.
kita meyakini kalau karpetnya mungkin tiap hari kita bersihkan, namun kadang-kadang kita lalai membersihkan tangkringan dan jerujinya. Karena itu, karena kapas tembak, kebersihan itu sepertinya utama menurut pengalaman kami selama merawat kapas tembak. Jadi itulah Cattle Lover, saya sarankan kalau bisa pembersihan untuk burung kapas tembak pada tangkringan, pada jeruji, pada karpet itu harus kita lakukan secara rutin, ya, secara rutin. Yang berikutnya, kalau saya ini agar kapas tembak kita itu tetap sehat dan fit, saya 1 minggu itu minimal sekali burung kapas tembak itu saya kasihkan ini apa tuh, ebot pit sesuai dengan aturan pakainya, agar kapas tembak kita ini terjamin kesehatannya. Kenapa? Bagaimanapun dia perlu suplemen untuk menjaga keseimbangan tubuhnya. Jadi ebot fit atau super N. Kalau saya, baik burung itu kondisi sehat ataupun tidak sehat, saya rutin pemberiannya minimal 1 minggu itu 1 kali. Nah, bagaimana kalau seandainya kita tidak punya? Kalau saya lebih menganjurkan begini, saya buat sendiri nih. Ini jamu kapas tembak. Ya, jamu kapas tembak ini pengganti dari super N atau ebot pit. Saya racik sendiri. Ini bagus untuk kesehatannya. Selain suaranya lebih jernih, berahinya dapat, kesehatannya terjamin, kita buat jamu khusus untuk kapas tembak. Bisa juga diminum, namanya jamu, kita saja boleh minumnya ini kalau kita buat sendiri. Ya, racikannya tidak terlalu rumit. Mungkin di channel yang lain kita akan bahas bagaimana cara membuat jamu khusus untuk kapas tembak ini, karena sangat bagus untuk kesehatan kapas tembak itu sendiri, dan birahinya lebih dapat kalau kita buat jamu, ya, buat jamu kapas tembak, birahinya lebih dapat, suaranya lebih jernih. Ya, sama halnya dengan kita kalau rajin minum jamu, mungkin kesehatan kita akan terjamin, karena jamu itu unsurnya kan ada jahenya, ada kecurnya, ada kunyitnya, ya, ada rasa manis, ada susunya, mungkin begitu. Tapi tidak sama jamu yang kita minum dengan jamu untuk kapas tembak. Kalau mau rahasianya, ya, cara membuat jamu kapas tembak nanti kita saksikan terus, ya, Harzali Sultan Channel. Kita akan membahas bagaimana cara membuat jamu khusus kapas tembak. Ya, itulah Cattle Lover yang budiman, beberapa tips pencegahan burung kapas tembak kita agar tidak mati mendadak, karena mencegah itu lebih baik, ya, menurut saya, daripada kita harus mengobati. Ya, kenali burung kita, kesehatan burung kita sejak dini, agar kesehatan burung kita, ya, tetap terjaga. Jadi sekali lagi kita evaluasi bahwa untuk menghindari burung kapas tembak kita mati mendadak, ya, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, jemur jangan terlalu lama, maksimal 30 menit. Yang kedua, jangan menempatkan burung secara rutin, burung kapas tembak kita secara rutin di tempat yang terlalu dingin. Kalau di rumah itu biasanya di kamar mandi, jangan ditempatkan umpamanya bertahun-tahun di sana. Yang ketiga, pemberian buah, baik pemilihan buah, itu buahnya masak segar, jangan sampai membeli buah yang kergitan, kemudian buahnya juga harus diganti.
buahnya juga harus diselang-seling agar nutrisinya tetap terjamin. Kemudian mandikan kapas tembak kita secara rutin. Mandikan secara rutin minimal sekali dalam satu hari. Yang berikutnya pembersihan, kebersihannya tetap terjaga, baik itu karpet, jeruji, tangkringan, itu harus tetap kita pantau karena burung pemakan buah dia lebih cenderung membersihkan parunya baik pada tangkringan maupun pada jeruji. Dan yang terakhir tadi, kalau seandainya kita tidak punya jamu kapas tembak, ya sebaiknya berikan ebotpit atau super N, ya ebotpit atau super N untuk menjaga kesehatan burung kita. Jadi itulah kata lover yang budiman, saya tetap berbagi karena yang sebenarnya yang tahu perawatan yang paling bagus itu adalah kita sendiri. Tapi tidak salah kalau kita sharing, karena referensi dari orang lain itu kadang-kadang perlu sebagai masukan untuk kita sendiri agar kita bisa membandingkan pola perawatan kita dengan orang lain. Yang baik kita terima, ya mungkin bisa kita sebarluaskan. Nah yang tidak baik kita tinggalkan, karena berbagi itu menurut saya adalah satu hal yang baik, ya. Sekecil apapun ilmu yang kita berikan, jika bermanfaat bagi orang lain, itu merupakan ibadah bagi kita. Oke, kapas tembak lover yang budiman, ini saja tip dari kita untuk pencegahan kapas tembak mati mendadak. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Jangan lupa agar kalian bisa dan dapat mengikuti Harzali Sultan Channel secara terus-menerus. Video apa atau video apa yang di video-video terbaru bisa Anda ikuti. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih karena berbagi itu indah. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.